mereka sengkongkol tapi kayak nggak mau jujur Ngaku, gitu ya. Saya juga ya udahlah, saya pikir gitu kan, nggak terlalu dibahas, yang penting mereka itu sih itu mau nikahin saya gitu kan. Dari setelah nikah, udah tuh lama-lama ya kita nikah, udah tuh ya namanya si bule bule apa nih, bule miskin kali ya. Lambat laun habis semuanya apa yang duitnya. saya sampai ya pokoknya gitulah ya kan. Sampai saya down lagi ekonomi gitu kan. Terus nah datang si Arab ini, maksudnya kita ketemu tanpa sengaja. Arab ini datang gitu kan, ketemu, kamu gimana sih, kenapa kamu nggak menikahin saya, katanya gitu. Lah kamu udah duluan sama temenku, nggak enak aku, katanya gitu kan. Pokoknya bahasa itu udah ngomong, kamu nggak enak. Oh, ya padahal kan saya sukanya sama si Arab ini, tapi karena udah keduluan punya komitmen sama si bule, ya udah saya jadian sama si bule, tapi hati saya tuh sama si Arab gitu ya. Tapi karena kan dia kayak ada sedikit punya inilah apa, kemampuan gitu. Kemampuan apa? Ya maksudnya dari segi ekonomi, finansialnya gitu kan. Ya udah mau ngomong saya nikah sama dia, tapi ya udahlah, udah jodohin sama dia, terimain. Akhirnya sampai dia punya nikah, dia punya banyak Oh, utang sama sana Arabnya sini. nikah? Hah? Sama Arabnya nikah? Apanya? Sama si Arab nikah? Oh, Enggak, yang enggak. nikah sama orang bule Oh, ini. ya. Saya nikah, terus ya lama-lama berumah tangga, lama-lama abis tuh sama dia juga. Ternyata dia main perempuan, selingkuh gitu sama saya. Waduh, saya kan nggak apa ya, kayak nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlas gitu dengan apa yang dia udah Ketahuannya gimana selingkuh? ketahuannya selingkuh kan. Dia nggak pernah pulang gitu kan, jarang pulang. Kamu kemana nggak pulang, gini ya terus akhirnya dia bilang, memang sih pas saya nikah sama dia, saya memang langsung KB-in karena saya pikir saya maunya tuh ya pikir saya mau punya anak satu aja lah gitu ya, nggak mau. Tapi saya pikir, tapi ada bimbang juga nih, mau nikah tapi pengen punya anak, pengen memperbaiki keturunan kan, kali aja bisa putih atau bulat gimana gitu kan. Tapi ya gimana, takutnya nanti dia belum bisa bertanggung jawab sama anaknya, pikir gitu kan Mbak. Jadi aku tuh masih bimbang sana sini gitu, apalagi buat diri sendiri aja dia belum, jadi kayak sama saya tuh numpang hidup gitu. Dan ketika udah sampai saya udah nggak punya apa-apa, dia selingkuh sama bosnya. Dia kan kerja tuh sama bosnya sendiri, selingkuh. Memang bosnya ini belum nikah. Ketahuannya Gitu. gimana? Nah belum nikah, memang bosnya ini tapi udah berumur, udah tua, mungkin karena duit ya, jadinya dia mau gitu. Ketahuannya itu udah nggak pulang-pulang. Saya tuh kayak orang detektif nyari-nyariin dia tuh kemana-mana. Jadi biasa deh kan, kalau istri yang ini kan suka batinnya, telepatinya tuh suka gimana-gimana ya, saya nggak pulang, gimana. Nah terus saya dapat, pokoknya setiap hari saya ikutin sampai saya lelah banget, sampai kayak orang ngejar buronan, terus sampai mana saya ngilang. Maksudnya dia ngilang, nggak tahu, udah sampai jauh. Saya udah sampai ngejar. Dia tahu kalau diikutin. Nah terus ngilang gitu. Ya sampai besok lagi saya nggak namanya tuh, nggak patah semangat gitu, pengen nyari tahu ini kemana, soalnya dia juga kurang jujur gitu kan. Terus uangnya katanya pakai dulu buat bensin gitu, terus kemana, pulang juga kok kayak gini gitu kan ya. Akhirnya sampai berbulan-bulan gitu kan, hampir setahun jalanin, baru ketahuan tuh ya kan, setahun ternyata dia punya selingkuhan gitu. Kaget dong saya. Nah kebetulan pas ini apa, posisinya ya mungkin beruntung saya ngikutin dia dapet gitu kan. Udah kemana seluruh Jakarta saya udah ubek-ubek ya, semuanya dari dia kemana gitu, kayak gimana lah gitu ya, pokoknya udah capek banget ngikutin dia. Sampai ngapain sih laki nggak punya apa-apa juga gini-gini. Cuman kayaknya tuh kayak gue udah habis-habisan sama dia gitu. Sampai yang Arab aja yang aku suka aja sebenarnya aku bisa, cuman maksudnya mau deketin, cuman kayaknya aku karena udah terlanjur punya komitmen yang pertama, ya udah aku jalanin dulu gitu ya. Padahal orang Arab ini sebenarnya suka, cuman dia karena nggak enak karena udah temen gitu, nikah gitu kan. gitu kan. Nah terus
udah tuh saya ikutin, ketemulah di sebuah kontrakan. Nah, saya panggil Pak RT, saya bawa buku nikah dong sama buku nikah saya sama dia. Pak, ini saya menikah sama ini. Itu ada suami saya ada di kos-kosan itu bersama wanita lain. Tolong Pak. Pak RT bilang apa? Ya itu urusan rumah tangga, saya nggak ikut campur. Ya kan biasa begitu. Gimana sih kan saya bilang gini, Pak, tolong dong Pak, bantu saya gerebek gitu atau gimana sih gitu. Pokoknya sering banget deh saya tuh, aduh ngikutin ke tempat cewek itu sampai pagi malam. Kayak penasaran gitu, gimana sih namanya suami kita diambil orang gitu kan. Kayak saya tuh nggak ikhlas gitu kan. Nah terus udah ketahuan tuh digerebek. Nah besoknya saya datang lagi, saya bawa Bimas. Saya orang bawa Bimas gitu. Karena Pak RT nggak berani, saya bawa Bimas. Orang daerah saya nemenin saya, ada backingan lah gitu buat gitu. Nah saya baru ada Bimas, saya berani gerebek mereka. Saya ketok-ketok kan masih ada nggak ada sendal tapi di dalamnya ada suara-suara gitu kan. Saya nguping pelan-pelan, saya ketok-ketok nggak dibukain. Nah pas suara Bimas lelaki, Assalamualaikum gitu kan, biasa nyapa ya Pak, salam ke rumah itu, Assalamualaikum sampai 5 kali ya, itu baru dibukain. Ada orangnya? Ada, di dalam, langsung saya datang, masuk ke dalam, terus ada suami saya di situ, saya gerebek, mana sih, biasa ada saya kesel, mana si monyet, mana si pelakor, mana si pelacur itu gitu kan. Biasa kalau orang cewek marah kan apa aja, mana pelacur itu, sini pelacur itu keluar gitu. Saya buka kamar mandi nggak ada, saya penasaran di kamar ini nggak ada, kayak kos-kosan sih 3 petak, cuman udah saya periksa nggak ada. Nah saya curiga, saya balik lagi ke kamar mandi, tahu-tahu dia di belakang pintu nutupin pakai ember. Saya saking itu juga saya jenggut dia keluar, dasar pelacur lo ya, kata gini kan. Pokoknya dia maki-maki, dia juga apa-apaan, laki lu aja gitu, biasalah berantem gitu ya. Lah laki lu aja yang deketin gue gini, lu nggak tahu kalau ini buku nikah gue juga dinikahin nih, kata dia gitu. Ini gue udah nikah siri, kata dia gitu. Terus katanya, ya udah saya langsung sakit hati lagi tuh, udah nikah ternyata gitu kan, diem-diem udah nikah siri. Waduh, saya langsung udah kayak hancur udah bener-bener. Tapi saya main jenggut-jenggutan sempet sama dia tuh, jenggut-jenggutan udah kayak di drama sinetron dah lah yang gitu kan, pelakor sama istrinya gitu berantem kayak apa. Tapi kan saya orangnya memang nggak bisa marah atau gimana ya, yang bisanya cuman jenggut sama fisik jenggut gitu. Pokoknya udah ngancur rumah tangga saya gitu-gitu. Tanya laki lo gitu. Nah terus saya langsung bersidang sama suami saya. Sekarang kamu pilih siapa? Saya gituin kan. Gitu. Pilih siapa? Saya atau dia, katanya. Terus dia minta maaf sama saya. Minta maaf gini-gini, dia biasa kayak ketahuan gimana sih, kayak orang ketahuan gitu, minta maaf. Katanya sama ini bohongin saya gini ya, saya bela-belain, orang tua sebenarnya nggak setuju gitu-gitu, saya sampai ini katanya gitu kan. Nah terus sampai karena saya lihat dia udah nikah, ya udah saya kan, kecuali dia belum nikah ya kan, kalau udah nikah ya mau temain ya udah, saya pergi tuh, dia ngejar saya, itu ngejar saya, sampai teriak-teriak manggil saya, tunggu maafin gini kan, sampai ngejar naik motor, saya dikejar sama Bimas. Saya bilang sama Bimas, ayo Pak, Bimasnya juga diem aja lagi ya, nggak bisa nengahinnya cuman ya udah sekarang kami mau selesaikan di mana, katanya, mau di rumah apa mau di kantor, kata gitu. Ya cuman begitu aja sih Bimasnya, cuman nengahinnya damai, pulang damai gimana gitu kan. Ya saya kan nggak bisa ya, namanya perempuan ya, udah sakit hati bener, saya bener-bener ya Allah, ada duitnya kiamat selama ini sekian tahun lama saya sendiri dapat suaminya kayak begitu gitu, selingkuh. Nah akhirnya udah pulang ke rumah berhari-hari, terus saya ya gitulah ya, kecewa, sedih, nangis, terus tiba-tiba ya dia datang minta maaf gini mau perbaiki. Saya terimain lah gitu, bukan terimain sih, dalam arti ya
tadi saya minta pisah gitu kan, udah pisah, nggak mau, udah nyakitin saya, udah saya juga dihabisin duit saya, bukan duit maksudnya, udah sampai semuanya utang-utang kamu kemana-mana saya yang bayarin, saya dikejar-kejar orang atas utang kamu gini gitu kan. Jadi buat biayain hidup kamu sama perempuan itu, kan dia kaya, ngapain juga pakai duit saya gituin kan. Minta aja sama duit sama dia, terus kamu buat apa? Ya nggak tahu juga buat apa, nggak ngerti dia, nggak jujur buat apa. Ya mungkin dari saya dapat, dari perempuan itu dapat, tapi nggak tahu uangnya buat apa gitu kan. Jadi nggak jujur lah sama ini. Ya mungkin saya juga salahnya tuh nggak terlalu, ya cuman 3 bulan dah memutuskan untuk menikah sama dia gitu kan. Kenal ya. Akhirnya dia bilang, kamu soalnya nggak mau punya anak dari saya kan mau punya anak gitu. Ya habis kamu belum bisa bener jadi orang, harusnya yang kerja yang bener, jangan kerjanya cuma serabutan atau gimana. Saya kan punya anak 1, dia bilang gitu, harus yang kamu cukupin juga semuanya, tanggung jawab sama istri juga gini-gini, nggak saya ngilangin gitu. Ya karena dia selingkuh, saya sakit hati, kenapa dia minta anak gitu. Minta anak, ya udah, ya saya buka KB saya tuh. Terus? Nah, ya udah dapat Hamil? anak, hamil, saya dapat anak kayak dia. Udah gitu, udah dapat Blasteran anak. dong anaknya. Iya, ya itu sih, maksudnya gitulah pokoknya ya. Nggak blasteran, cuma memang ada sedikit, ada dominan ke ayahnya. Nah terus pas udah itu, udah lahir, bukan lahiran, selama hamil, kumat lagi gitu. Selingkuh lagi. Balik lagi sama yang itu, istri yang sirihnya. Gitu, sampai saya ditinggal, aduh saya sampai nangis gitu ya ampun, katanya mau anak sama saya udah kasih anak, tapi dia masih begitu. Nah udah gitu ya sampai bersumpah, ntar kalau sampai lahiran bener-bener saya mau langsung ke pengadilan gitu kan. Saya sendiri, saya punya uang ini gitu, saya pikir ntar langsung saya mau untuk ini dah, pengadilan tak cerai, biarin dah, saya mau gagal kayak begini-gini, jadi jatuh ketiban tangga lagi, masalah saya di suka sampai 2 kali saya kayak begitu. Tapi sih masalah kalau yang pertama kan ini sebelum nikah, kalau yang kedua kan memang sudah nikah, karena posisi dia kan lagi selingkuh, jadi saya merasa tersaingi supaya dia sayang sama saya, supaya gimana ya gitu ya, supaya bisa perhatian sama saya lebih karena ada anak gitu. Tapi ternyata ada anak pun dia nggak jamin. Makanya ya udah deh, saya udah bersumpah gitu, udah kalau abis lahiran bener-bener saya bakal mau langsung gugat ini aja, karena lagi hamil saya butuh dia gitu kan. Biasa kalau cewek kan dia buat warawiri gitu kan, buat sana sini, buat tanggung jawabnya. Ya udah tuh jadiannya kayak gitu. Jadi pas sudah lahiran, saya udah lahiran, saya langsung itu menggugat dia gitu, bercerai dari, tapi dia masih ini satu rumah sama saya, karena dia kan nggak punya tempat tinggal. Saya pikir ya mungkin karena mau deket anaknya, tapi masih ini, cuman dia masih punya suatu cacat gitu, karena masih ya mungkin dia tuh cacatnya masih utang sama orang, masih gitu-gitulah, masih saya dicari-cari, entah buat apa, saya yang kena imbasnya, dicari-cari gitu sama orang-orang temennya juga. Ya, saya malu juga kan. Nah akhirnya pas sudah itu saya gugat, udah selesai pengadilan. Nah anaknya ini dia alasannya supaya bisa ketemu anak gitu kan. Tetap aja masih begitu, nggak berubah ternyata karakternya. Sampai saya punya anak juga dia ya gitulah, pokoknya HP anaknya sampai dibawa gitu kan, sampai diambil gitu, curi. Dia bilang, aduh ini mah udah keterlaluan kamu, bener-bener katanya. Akhirnya saya datengin ke bukan keluarganya, memang ini dia kan nggak ini anak tunggal, jadi tuh orang tuanya kan juga di luar, terus di sini cuman ada omnya gitu kan. Nah sudah tuh saya bilang sama, kamu kalau mau buat anak gak apa-apa gitu kan, saya ini tapi jangan ini lagi. Tapi masih begitu aja. Ya udah akhirnya saya cut deh udah semuanya, saya
anggap udah nggak ada ini lagi dah, putus gitu. Nah terus akhirnya itu tuh pas saya lagi sendiri. Nah si Arab ini ya maksudnya nggak, ya maksudnya saya ini lagi tuh, saya cari kontaknya lagi. Arab gitu kan. Balik lagi ke si Arab. Terus? Nah si Arab gitu. Ternyata si Arab punya istri gitu. Ya, udah nikah dia. Ada nikah. Tapi pas udah punya istri, ya mungkin karena dia juga gimana nggak tahu ya. Kadang saya suka gitu deh, suka di iniin sama dia, suka apa? Ayo kita gini kata gitu. Ya saya gimana ya? Nama saya kayak punya sakit hati gitu ya. Suami udah selingkuh, gue juga bisa selingkuh kali gitu. Tapi kan posisi aku udah emang dari cerai. omongan udah cerai atau gimana gitu kan. Enggak, dari yang sebelum putus perceraian saya memang ada pernah diajak gitu sama dia. Ya udah kamu ntar saya bayarin utang suami kamu, mau berapa katanya gitu. Bener, tapi kamu mau sama saya ya katanya gitu. Ya gimana ya, saya juga kan masih gitu. Ya udah kamu nikahin saya kalau saya cerai katanya. Nggak bisa, saya udah punya istri kata dia gitu. Oh ya udah deh, saya juga ngertiin takutnya kan saya rusak rumah tangga orang katanya. Tapi kata orang Arab kan kalau orang Islam bisa 4 kata dia gitu. Tapi nggak dinikahin ya pokoknya gitu nih. Tapi kan saya kalau di madu gitu kan juga kayak gimana ya, kayak makan hati juga gitu. Nah akhirnya saya ya memang sih pas udah selesai pisah itu kan, lalu saya ya balik lagi tuh sama dia tuh yang Arab, sempet nikahin juga, Sama siapa? sama Arab itu. Nikah siri. Iya. Resmi apa siri? Nikah siri, kan dia punya istri, tapi belum punya anak dari istrinya. Terus? Gitu. Nikah? Nikah siri, tapi ya biasa, saya juga ngumpet-ngumpetan dari istrinya kan. Gitu, dari ngumpet-ngumpetan dari istrinya. Ya saya juga ada pengen, namanya manusiawi ya perempuan ya. Udah lu pilih gua aja, dia kan gak punya anak, ya kan gitu. Kalau sama saya, karena memang istrinya itu sakit kista, apalagi punya sakit kista. Oh, istri Arabnya? Sakit kista, katanya di ini ya pernah operasi lah gitu, jadi nggak bisa. Nah kan saya juga jadi kayak harapan lah ya gitu, tapi mungkin karena dia nggak mau cewain sama istrinya juga ya mungkin juga gimana ya, mungkin nggak tahu juga deh, pokoknya kayak dia pengen 2 gitu. Mungkin sini berat gitu. Sama saya juga sayang, istrinya juga sayang gitu kan. Ya kita ngumpet-ngumpetan aja tuh selama berapa tahun ya, 4 tahun dah ngumpet-ngumpetan dari istrinya. Nah pada akhirnya memang milih saya gitu kan, mau milih saya tuh. Istrinya hampir mau dicerai, udah ke pengadilan, udah ngajuin gitu. Tapi kan lagi sakit ya? Ya karena kan udah nggak bisa punya anak, mau diharapin apa. Nah kebetulan, suami saya ini yang jadi ngancurin juga gitu. Jadi saya gagal sama Arab. Maksudnya ya gitu deh kamu. Ya maksudnya saya dituduh balikan lagi sama si Belanda ayahnya, itu. katanya Kok gitu. bisa? Ya pokoknya sering dateng katanya gitu kan, saya bilang buat anak, cemburu lah pasti gitu ya kan, buat anak saya nggak gini-gini. Ya udah deh kamu gini-gini. Ya bener, cuma buat anak, saya juga nggak mau lagi. Dia udah nyakitin saya bener-bener semua, dari semuanya, dari mental, batin, finansial, saya juga udah bener-bener terpuruk sama dia. Nggak mungkin lah saya balik sama dia gitu kan, pasti saya milih kamu. Ya tapi jangan gini-gini, kata orang Arab, jangan suka datang. Ya mungkin kan dia pikir buat anaknya gitu kan, buat ketemu sama anaknya gitu-gitu. Ya saya juga mau gimana ya, serba salah ya. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan bagaimana. Terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba dia punya keputusan tuh ngebatalin untuk gugatan cerai ke istrinya yang Arab itu. Saya kecewa, akhirnya saya jahat dong, punya pikiran, gue harus rebut dia lagi, gue larinya ke apa? Ada temen yang nyaranin tuh Mbak, kemana? Bukan ke dukun sih, kayak orang pinter. Ya udah kamu supaya dia nurut, supaya ceraiin istrinya bener-bener lagi, kamu kayak begini-gini. Bener, bisa aku jahat loh. Enggak, kan buat kebaikan katanya niatnya. Sebenarnya kan dia udah
Tapi gimana ya, saya tuh kayak gimana ya, bukan percaya kayak gitu ya, tapi karena saya juga suka, sayang gitu kan. Ya pengen juga hidup rumah tangga yang bener sama yang Arab ini gitu kan. Ya udah saya ngikutin saran temen tuh. Dengan itu akhirnya dia ketarik lagi sama saya tuh gitu kan. Sama istrinya dia jarang pulang, tapi istrinya udah tahu ternyata memang udah sama saya nikah. Nah, Dia nerima istrinya. Nerima. istrinya ya nggak terima lah gitu. Tapi ada saya dendamnya itu sama yang suami saya mantan ini selalu gerecokin mulu gitu ya, gimana ya? Kayaknya sih itu ya karena gimana ya, pokoknya bukan cemburu juga ya, pokoknya kayak ngerecokin karena ada pihak disangkanya tuh saya masih ada hubungan gitu, padahal kan hubungan cuma sama anak doang. Akhirnya ya udah Arab itu lama tuh nggak, ya pokoknya Arab itu sama saya jadinya berdominan ke saya gitu sama istrinya, sampai saya dikontrakin rumah gitu kan, terus sampai ya tiap hari ada di saya gitu ya, nggak ada di istrinya gitu. Mungkin istrinya tahu, dan istrinya pernah nanya ke Pak RT kontrakan rumah saya, katanya nyariin nama si ini gitu. Pak RT ngomong sama saya, Mbak suaminya si ini ya, iya. Oh kemarin ada perempuan nanyain suami Mbak gitu kan. Saya malu dong kata gitu. Suami saya, kata istrinya. Ya saya diem aja, cuma nggak ngomong apa-apa. Saya kan ya. Jadi tuh ya gitu. Jadi intinya tuh saya tuh gimana ya, yaitu dua pernikahan. Jadi sekarang statusnya? Apanya? Ya Jadi udah sekarang statusnya ya saya pisah sama yang Arab ini karena emang dari yang mantan suami saya itu kayak juga nggak rela kalau saya tuh nikah lagi gitu, pokoknya kayak ngancurin juga lah, dibuat ribut gitu. Terus si mantan suami ini suka ngadu ke istrinya, jadi dia tahu keberadaan saya Kongkol lah ya, akhirnya karma kali ya Mbak. Saya dilabrak sama istrinya itu, saya pernah ngelabrak orang lain, saya sekarang yang dilabrak gitu kan. Tapi kan itu posisi status sudah suami saya juga, gitu kan. Karena dilabrak, saya juga waktu itu nggak terima, saya juga ngerasain dulu saya sakit hati banget ini. Karma dong ya. Sakit hati banget dulu. Istrinya, suami saya satu kontrakan, nah sekarang dia juga begitu. Mungkin satu kota sama saya, jadi kayak gitulah, bukan karma ya. Jadi saya ngerasain udah sakit hati bener ya, udah akhirnya saya ikhlasin. Ya udah kamu balik lagi sama istri kamu, saya biarin Yang Arab aja. itu. Ya udah saya mulai fokus gitu sama anak saya, sama keluarga lagi gitu, menjalani hari-hari gitu. Nah nggak lama, saya udah ada setahun ya, anak saya umur setahun 3 bulan itu saya dengar yang sebule ini kata omnya meninggal gitu. Yang Belanda? Meninggal katanya dia nggak tahu ya, mungkin karena ya saya tuh nggak, karena dia tuh udah banyakan kayak obat gitu kali ya, jatuhnya dia buat obat itu udah overdosis jadinya. Iya makanya uangnya saya habis tuh buat obat. Saya bingung gitu kan, obat buat apa, yang satu buat obat, yang satu buat cewek, tapi nggak mungkin ceweknya kaya bosnya, masa habis buat dia foya-foya kan nggak mungkin ya kan. Orang dia punya kantor gede kan, nggak mungkin pasti ya, tapi pastilah kalau saya curiga sih karena obat gitu overdosis. Jadi waktu itu omnya telepon saya, bisa nggak datang, karena saya posisinya waktu itu sempet karena lagi sakit dan kecewa ya, sakit hati saya sampai nggak mau ngeliat itunya lagi, karena kebetulan juga saya kerja nggak bisa gitu. Ya udahlah ya, saya cuman lewat doa aja kayak gitu akhirnya. Terus yang gitu. Arabnya dia balik lagi sama itu, dan sampai kan, sekarang sampai sekarang kayaknya, dan dia saya dengar ngadopsi anak. Saya pikir ya ampun, kenapa nggak anakku aja yang diadopsi ya. Ada perasaan gitu ya. Mungkin istrinya nggak mau lah ya kan, nggak mungkin dong anak saya, karena kan saya ininya istri ininya dia, madunya nggak mungkin, makanya dia nyari anak lain. Nah sekarang dia udah mungkin bahagia, udah punya anak
yang diadopsinya itu, karena kan nggak mungkin Mm-mm. istrinya punya penyakit kista gitu, punya Iya, anak lagi. jadi nggak bisa Iya, padahal hamil. kalau sama saya gitu ya kan, saya berharap banget pagi saya ya mesti ada anak satu gitu kan, bisa untuk ya buat dia inilah liburan kalau memang ada mau punya anak lagi kan bisa gitu kan, karena kan saya emang ya nggak punya penyakitan gitulah, sehat gitu kan maksudnya. Itu jadi dari sekian perjalanan itu saya ambil itulah kejadiannya itu yang terjadi bukan karena keinginan saya sendiri gitu, kayak sampai dipaksa gitu. Yang satu juga versinya lewat ilmu hitam, kedua kayak versi apa tadi itu versi kayak semacam saya kayak Kayak dijebak gitu ya. iya dijebak, terus ya saya juga nggak tahu kayak bawaannya lemas, ngantuk gitu, nggak tahu juga tuh diobat kenapa. gitu ya. Tapi saya juga nggak pikir kayak gimana-gimana, cuman waktu kejadian itu sempet dia ngobrol-ngobrol berdua tuh antara si bule sama si Arab itu, ngobrol kayak kayak saya tuh jadi negatif, dia jangan sengkongkol kali ya ini gitu, apa gimana gitu kan. Aduh, saya jadi pikirannya udah negatif waktu itu, karena ya posisi saya kok bisa si bule ini nggak marah gitu. Saya pikir apa? Duit. Nah, uang itu mungkin Dikasih. si Arab ngasih uang ke suami saya, gitu mungkin. iya, Jadi iya, kayak iya. saya sakit hati juga dong, kayak Karena dijual. kecanduan juga kali ya, yang Iya, penting duit makanya ya. yang penting duit dia. Karena Makanya saya kecanduan. bilang, nah itu dia, itulah makanya saya jadi gimana ya, ya ampun. Pelajaran apa yang bisa Jalan- diambil pelajarannya- dari dua kisah ini untuk Iya, para itu. penonton setia Jadi diare? fixnya itu saya hasil korban semua. Pada dasarnya bukan suka sama suka, satu. Kedua ya suka tapi dalam arti kayak dipaksa gitu dengan hal yang bukan saya inginkan. Saya kan bilangnya nanti aja kalau sudah menikah gitu, sampai saya ya di mana sih diketok-ketok terus dibekap itu pakai sarung tangan, nggak tahu dia udah ada sarung tangan Udah itu siap. kayak gimana ya, kok punya sarung tangan yang bisa begini gitu kan orang lagi main nggak mungkin sedia sapu tangan dong. Terus dibekap, terus kayak saya lemes dibawa ke kamar kayak gitu. dipingsan gitu ya. Tapi saya nggak sempet pingsan, setengah sadar gitu. Nah, setengah sadarnya saya juga melakukannya apa mbak? Karena apa tuh kalau kayak hubungan gitu, kayak enakan Menikmati, juga ya, menikmati ya. menikmati. Ya intinya kayak gitu. Jadi ya Allah, udahlah, mungkin udah jalan takdirnya sama kayak gini. Terus orang tua juga ya memang sih orang tua waktu itu tidak apa ya, tidak merestui yang sama bule ini, karena pernah bilang kamu kalau masih sama dia terus kamu bakalan hancur terpuruk tuh, ingat sama itu, kamu udah sudahin katanya, malam punya anak katanya Iya, gitu. nasihat orang Cuman tua bagaimana? ya. Saya karena saya bucin juga sama gitu, karena saya tuh udah habis-habisan gitu. Dan dia apa? Ternyata ya mungkin saya punya usut gitu, selidikin. Ya dari keturunannya itu dia punya ilmu pengasihan, ngerti nggak? Si bule Nggak itu. mungkin kan kalau saya tuh, ya apalagi saya kan dengan selama bertahun-tahun kerja keras ngumpulin duit, apa yang dia minta kasih, Habis, apa yang dia minta kasih. Buat dia Jadi semua. kayak pengasihan gitu. Saya mikir dia selingkuh aja, saya masih mau maafin. Sampai saya kasih anak, saya kasih. Nah itu dia dari situ. Sampai teman saya ya ngebodoh-bodohin lah, bodoh banget sih gitu. Udah tahu laki kayak gitu-gitu masih aja dipertahanin gitu kan, masih banyak lah iya, yang saranin gitu. Jangan makan cinta sekarang, katanya jangan makan ganteng, katanya gitu. Tapi yang benar-benar tanggung jawab, katanya gitu. Iya sih, saya bilang gitu. Ya udahlah, sampai sekarang ya udah saya jalanin hidup sendiri sama anak, fokus sama kerjaan, fokus, makanya sampai ya ampun kok ya ambil hikmahnya semuanya gitu ya, kok bisa sampai jadi dalam arti dalam satu hari itu dua laki, gimana sih gimana? Bener, dua laki Yang satu saya suka, yang satu apa tuh kalau kayak gitu
mau nikah. nikmat gitu kali ya namanya. Bener, berarti sekarang nggak nikah lagi ya? Belum, masih sendiri aja ngejalanin hari-hari sendiri. Makanya ya udah. Tapi sih kalau untuk istri udah stop dah. Jadi udah trauma juga dengan ya kayak gitulah. Kayaknya tuh bagi saya tuh ya apaan sih ya, maksudnya laki-laki tuh kayak nafsu birahinya tuh sampai kayak begitu gitu. Babi buta ya. Saya juga bingung kok dari yang saya alamin itu kok kayak ya ibaratnya udah pernah jatuh tiba tangga lagi, udah pernah kayak begitu kok sampai lagi. Bener. Apa sayanya yang lemah, apanya saya yang bisa cepet terpengaruh, apa gimana saya juga nggak tahu. Jadi gitu. pelajarannya sebenarnya bucin boleh tapi bodoh jangan. Iya, makanya itu. Nah itu ada yang satu ilmu hitam, yang satu ilmu pengasihan. Nah itulah memang percaya nggak percaya, memang terjadi sama saya sendiri. Memang ada betul gitu ya. Iya loh, kok sampai bodoh. Ya tunangan saya, maaf ya, tunangan saya bos. Yang waktu saya mau nikah, terus kedua dia punya mobil motor, saya pulang pergi kerja, kuliah, dia bawa motor balap, mobil udah masuk zaman dulu tuh masih bagus lah gitu. Kok mau sama kayak Bule kere. bukan yang pertama kayak ya aduh kayak nggak ada gimana gitu, saya bodohin. Lu nggak ngaca katanya gitu, udah sama temen saya, mata lu dong itu lihat dong, lu malah milih iya kayak gitu Mbak, jadi aku juga nyesel. Kenapa ya, cinta juga enggak saya sama dia, malah dapat anak yang bukan dengan harapan saya. Saya juga sampai bingung selama 9 bulan saya dibekap di dalam suatu kontrakan yang orang tua saya juga nggak pernah tahu saya tinggal di mana gitu. Iya. Jadi pelajaran sebenarnya kita harus jangan sembarangan bergaul, terus mau aja diajak-ajak kan awalnya kan karena kita awalnya ya udah deh karena kita merasa niatnya baik, kasar sama dia mau minta maaf, ternyata malah dikerjain. Iya, gitu dan ya. ilmu-ilmu itu memang semua memang kita percaya nggak percaya. Tapi semua kita banyak istighfar lah, banyak Iya, istighfar, banyak bersolawat, eling gitu ya, biar mengingat Allah, sholat. Mudah-mudahan semua yang mau jahat sama kita tuh buruk-buruk mantul ke diri orang tersebut gitu. Iya, begitulah, udahlah. Ceritanya cukup panjang. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk para hani baniku.